Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini dengan bertemakan sejarah dinasti Fatimiyah. Nah, langsung saja, dinasti Fatimiyah ini adalah dinasti Syiah dalam sejarah Islam. Dinasti Fatimiyah berideologikan Syiah Ismailiyah, yaitu sebuah kelompok yang mempercayai atau meyakini Ismail putra Ja'far as-Sadiq merupakan imam yang menggantikan ayahnya. Ayahnya ini imam ke-6 dari sekte Syiah Ismailiyah tersebut. Nah, dinasti Fatimiyah ini dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah dengan munculnya disintegrasi yang berpusat di kota Baghdad, sehingga wilayah di berbagai daerah yang selama ini dikuasai oleh pemerintahan tersebut menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan pemerintahan di Baghdad, sehingga muncullah daulah-daulah kecil yang berdiri sendiri. Nah, dinasti Fatimiyah ini terbentuknya pada tahun 909 Masehi sampai 1171 Masehi di Tunisia. Nah, kemudian pada tahun 909 Masehi di Tunisia ada seseorang yang bernama Said bin Hussein atau Ubaidullah al-Mahdi yang menyatakan dirinya sebagai khalifah dinasti Fatimiyah. Nah, dan dia juga menuntut kepada pengikut sekte Syiah Ismailiyah agar menaatinya karena dia mengklaim dirinya sebagai imam dari sekte Syiah tersebut karena memiliki hubungan darah dengan Rasulullah SAW dari jalur putri beliau yang bernama Fatimah binti Rasulullah. Nah, dan dari sinilah nama dinasti Fatimiyah itu diambil. Kemudian pada tahun 969 Masehi, Fatimiyah sudah memiliki kekuasaan atau kekuatan yang cukup untuk menaklukkan wilayah yang besar, strategis, memiliki pengaruh serta penghargaan, yaitu Mesir. Nah, Mesir sendiri dipimpin oleh dinasti Iksidiyah yang mana dipercayakan penguasa Abbasiyah untuk bertanggung jawab di wilayah Mesir dan wilayah kota suci. Nah, wilayah kota suci ini ada Madinah, Mekah, dan Yerusalem. Dan pada tahun akhir 900-an Masehi, pemerintahan ini atau dinasti ini sudah menjadi sebuah kekuatan yang adidaya, yang mana mereka menguasai sebagian dunia Islam dengan kekuasaan mereka yang terbentang dari Maroko hingga Suriah. Kemudian khalifah yang berperan pada dinasti Fatimiyah yang pertama yaitu Abu Muhammad Abdullah. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil memperluas daerah kekuasaannya dari perbatasan Mesir sampai provinsi Fez di Maroko. Nah, selanjutnya pada tahun 914-an Masehi, ia berhasil menduduki Alexandria, Syria, Malta, Sardinia, Kosrisa, Pulau Betek, dan pulau lainnya. Dan juga pada tahun 920 Hijriah, ia mendirikan kota baru di Pulau Tunisia yang dijadikannya ibu kota yang diberi nama Kota Al-Mahdi. Nah, kemudian yang kedua yaitu Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qaim. Setelah Al-Mahdi meninggal, pemerintahannya digantikan oleh putra tertuanya yang bernama Al-Qasim. Nah, pada masa pemerintahannya tersebut, ia mampu menaklukkan Genoa dan wilayah Calabria. Pada waktu yang sama, ia juga mengerahkan pasukannya untuk ke Mesir, tetapi gagal karena ada penjagalan dari Abu Yazid Makkad. Nah, yang ketiga yaitu Abu Thahir Ismail Al-Mansur Billah. Nah, Al-Mansur ini merupakan putra Al-Qaim. Al-Mansur berhasil menghancurkan Abu Yazid Makkad dan para pengikut setianya, sehingga pada masa ini di seluruh wilayah Afrika tunduk kepada kekhalifahan dinasti Fatimiyah. Nah, Al-Mansur juga membangun sebuah kota yang mewah di wilayah perbatasan Susa yang diberi nama Kota Al-Mansuriyah. Kemudian yang keempat yaitu Abu Tamim Ma'ad
Al-Mu'izz lid-Millah. Pertama kali ia menetapkan untuk mengadakan peninjauan ke seluruh penjuru wilayah kekuasaannya untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Karena ia menetapkan langkah yang harus ditempuh demi tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi wilayah kekuasaannya tersebut. Ia juga berhasil menaklukkan Maroko, Syria, dan Mesir dengan memasuki kota Kairo lama dan berhasil menyingkirkan dinasti Iqsidiyah. Ia memperluas kekuasaan sampai Palestina, Suriah, dan mengambil penjagaan atas tempat suci yaitu Hijaz. Kemudian yang kelima yaitu Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah. Dalam pemerintahannya, Al-Aziz sangat liberal dan memberikan kebebasan agama untuk berkembang dan juga terjaganya toleransi dalam beragama. Nah, kemudian pada masa pemerintahnya ini banyak kemajuan dalam bidang fisik dan seni arsitektur. Nah, banyak bangunan megah yang didirikan di kota Kairo seperti The Golden Place, The Pearl Pavilion, dan Masjid Karafa. Ia juga berhasil menaklukkan Syria dan Mesopotamia. Kemudian Abu Ali Mansur Al-Hakim Ibnu Amrillah, kekuasaannya ditandai dengan berbagai kekejaman dengan membunuh beberapa wazir. Wazir itu menteri, dan dia juga merusak gereja Kristen termasuk makam suci di Palestina. Nah, kebijakan politiknya Al-Hakim juga menimbulkan rasa benci bagi kaum muslimin dan kaum muslim non-Syiah. Kemudian yang ketujuh yaitu Abu Hasan Al-Zahir. Al-Zahir naik tahta pada usia 16 tahun sehingga pusat kekuasaannya dipegang oleh bibinya yang bernama Sid Al-Mulk. Nah, setelah bibinya meninggal ini, Al-Zahir menjadi raja boneka di tangan menterinya. Nah, pada masa pemerintahan ini rakyat menderita kekurangan bahan makanan dan harga barang yang tidak dapat dijangkau karena kondisi ini disebabkan oleh terjadinya banjir yang terus-menerus terjadi. Kemudian yang kedelapan yaitu Abu Tamim Ma'ad Al-Mutansir. Nah, pada masa ini Mesir dilanda wabah penyakit dan kemarau panjang. Hal ini menimbulkan kekacauan dan perang saudara. Nah, di wilayah Mekah dan Madinah juga melepaskan diri. Nah, Maroko juga menyatakan diri bebas dari kekuasaan Fatimiyah, begitu pula Yaman. Nah, kemudian dinasti Fatimiyah pada masa ini dilanda konflik dan permusuhan sehingga tidak seorang pun khalifah sesudah Al-Mutansir mampu mengendalikan kemerosotan dinasti tersebut. Nah, seperti itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.